Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fiana Maulida dengan NIM B3108028. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi ini merupakan sebuah proses di mana individu itu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Atau di sini persepsi itu merupakan kayak perilaku yang dilakukan oleh orang-orang di mana mereka itu memberikan kesan berdasarkan pada apa yang mereka lihat atau dengar, cium. Pokoknya kesan sensoris itu yang mana itu tuh memberikan kayak pengertian gitu, punya kesan orang berdasarkan apa yang mereka lihat atau mereka dengar gitu. Nah, kemudian persepsi ini tuh penting agar misal di perilaku organisasi ini, agar perilaku orang-orang itu didasarkan pada persepsi mereka tentang apa reality yang ada, bukan mengenai reality itu sendiri gitu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini tuh yang pertama itu dari faktor in the perceiver, kayak penerima gitu. Nah, itu tuh ada yang pertama attitude, kemudian ada motivasi, kemudian ada interest, terus experience dan ekspektasi. Nah, kemudian faktor yang ada di situasi gitu, in the situation itu ada time, kemudian work setting dan social setting. Nah, sedangkan faktor dari targetnya, in the target itu yang pertama adalah novelty, motion, kemudian sounds, size, background, proximity, dan similarity. Nah, kemudian teori pada persepsi ini, teori atribusi itu merupakan penentuan perilaku individu tuh. Nah, ini tuh juga penyebabnya ada eksternal atau internal dan bergantung pada 3 faktor. Nah, yang pertama itu ada kekhususan. Nah, jadi apakah seorang individu itu yang menghadapi yang perlihatkan perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Jadi individu ini itu kayak memperlihatkan kayak situasi yang berlainan gitu, dan dia tuh kayak memperlihatkan kayak reaksi kayak yang berlainan gitu. Kayak pokoknya misalnya dalam situasi itu pasti kan ada tuh beberapa pasti reaksi dari orang-orang itu berbeda gitu. Nah, terus kemudian ada konsensus, yaitu jika setiap orang yang menghadapi situasi serupa maka reaksinya dengan cara yang sama. Nah, sama itu kayak misalnya situasinya itu sama, maka tuh reaksinya tuh ya orang-orang bereaksi dengan cara yang sama gitu. Kemudian ada konsistensi, yaitu apakah seseorang itu memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Jadi apakah ini tuh secara konsisten mereka tuh memberikan reaksi yang sama dengan waktu yang berbeda gitu. Nah, next untuk attribution theory ini tuh ada 3 yang seperti tadi udah disebutkan itu. Nah, kalau yang kekhususan itu ada high dan low. Kalau misalnya high itu dari eksternal, kemudian low itu internal. Kemudian konsensus itu high-nya itu eksternal, low-nya itu juga internal. Dan kalau konsistensi itu yang high itu dari internal, sedangkan low-nya itu dari eksternal. Nah, untuk kesalahan penilaian gitu. Nah, kesalahan ini tuh hubungannya fundamental gitu. Nah, terus kemudian kecenderungan untuk merendahkan faktor-faktor pengaruh eksternal dan meninggikan faktor-faktor pengaruh internal. Jadi kayak misalnya kita melakukan kesalahan nih. Nah, biasanya kita cenderung merendahkan faktor-faktor dari eksternal, sedangkan misalnya kita mencapai sesuatu
yang berhasil gitu, kita pasti membanggakan dari faktor internal gitu, biasanya seperti itu ya. Kemudian bias pemikiran sendiri. Nah, biasanya bagi individu itu menghubungkan keberhasilan mereka dengan faktor internal, sementara menyalahkan faktor eksternal jika terjadi kegagalan. Nah, ya sama saja seperti yang tadi ya, saya sebutkan, kalau bagi individu itu biasanya mereka mengkaitkan keberhasilan mereka itu berdasarkan faktor internal, sedangkan menyalahkan faktor eksternal jika terjadi kegagalan. Seperti itu. Kemudian jalan pintas dalam penilaian. Nah, kalau misalnya berdasarkan yang umum gitu, nah itu ada persepsi selektif. Nah, dimana mereka itu uh, mereka itu seleksi mereka itu selektif dalam persepsi mereka gitu. Kemudian ada efek halo. Nah, efek halo ini tuh mungkin seperti kayak kesan awal gitu, kesan yang mereka tampilkan di awal gitu, kayak kita kalau misalnya misal interview gitu kan, kita pasti harus menampilkan sisi kayak terbaik kita gitu, walaupun sebenarnya realitanya ternyata gak seperti itu gitu. Jadi ini tuh sebenarnya juga mengaruh gitu, ada jalan pintas untuk mengambil pengutusan atau penilaian gitu. Kemudian ada efek kontras. Nah, efek kontras ini tuh misalnya ada interview gitu, misal dari yang sebelumnya itu dia itu baik banget, sedangkan yang setelahnya itu ternyata lumayan biasa aja gitu. Jadi kan ada efek kontras nih, kayak oh yang tadi tuh lebih baik gitu. Jadi di sini menimbulkan efek kontras. Nah, ini tuh juga dijadikan jalan pintas dalam penilaian. Kemudian ada jalan pintas stereotip. Nah, lanjut untuk yang biasanya dilakukan dalam organisasi itu, dalam penilaian itu ada yang pertama wawancara, kemudian ekspektasi kinerja, dan evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya persepsi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tuh yang pertama ada rational decision making. Nah, mungkin kita mengambil keputusan itu berdasarkan hal-hal yang emang rasional gitu. Kemudian ada bounded rationality dan intuition atau intuisi gitu, berdasarkan intuisi kita sebagai manusia gitu. Kemudian bias dan kesalahan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu overconfident bias atau terlalu pede. Misalnya kayak kita kalau saya sendiri contohnya misal mau beli saham nih, kayak tapi ternyata saya tuh udah overconfident, kayak saya mikir pasti wah saham ini pasti bisa naik nih dari harga waktu saya beli gitu. Nah, ternyata enggak tuh, ternyata malah turun dari harga saya awal beli. Kemudian anchoring bias atau tertarik dengan informasi awal. Jadi kita itu hanya tertarik dengan informasi yang awalnya kita tangkep gitu. Jadi kayak misalnya kita dapat informasi gitu, terus kita kayak setelah mendapatkan informasi lain kita tuh nggak tertarik karena kita cuma tertarik dengan informasi yang awal kita tangkep gitu. Kemudian ada confirmation bias, dimana ini tuh cenderung mencari informasi yang mendukung saja gitu. Terus kemudian ada availability bias. Nah, itu menilai berdasarkan informasi yang udah ada aja. Jadi mereka itu males nyari informasi yang lain gitu. Jadi yang udah ada aja gitu. Kemudian ada escalation of commitment. Nah, ini tuh kayak ngotot bener walaupun buktinya salah gitu. Jadi kayak udah ngotot banget nih kalau itu bener, ternyata realitanya enggak gitu, salah itu. Kemudian ada randomness error atau nggak sengaja salah. Ini tuh mungkin biasa terjadi juga ya di misalnya organisasi atau dari kita sendiri gitu, kayak hal-hal yang nggak kita pikirkan gitu. Terus kemudian ada risk aversion atau lebih suka hal yang pasti padahal belum tentu baik. Jadi kayak misalnya kita udah mau pakai hal yang. Nah, kemudian ini ada
risk aversion atau dia tuh lebih suka hal yang pasti padahal belum tentu baik. Kayak misalnya saya kayak mau nyari hal-hal yang orang-orang tuh udah pakai gitu, kayak mau yang pasti-pasti aja gitu. Ternyata emang ini tuh belum tentu baik juga di kita gitu. Terus kemudian ada hindsight bias, jadi dimana kita tuh udah memprediksi hasil yang peristiwa itu udah secara akurat gitu. Kayak kita memprediksi kalau ini tuh bakal ini, ternyata tuh ada hal yang emang pada saatnya ini tuh emang gak sesuai yang kita mau gitu ya. Seperti itu gitu. Terus untuk menghindari kesalahan tadi itu tuh ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu fokus pada tujuan. Nah, dimana emang kita harus fokus pada tujuan awal kita gitu, agar mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi gitu. Kemudian mencari informasi yang bertentangan. Jadi kita juga harus antisipasi nih. Jadi kita harus nyari informasi yang emang mungkin gitu. Jadi kan kita udah antisipasi nih kalau ternyata hal-hal ini tuh bakal terjadi atau pahit-pahitnya gitu. Jadi kita harus, biar kita tuh bisa cari solusi sebelum hal itu terjadi gitu. Seenggaknya kita udah ada backingan gitu. Kemudian jangan memaknai sesuatu berdasarkan situasi acak. Terus juga dengan meningkatkan pilihan. Jadi mungkin ditambahin tuh pilihannya, agar misal yang pilihan ini nggak bisa gitu, sedang kita masih ada cadangan gitu. Selanjutnya pengaruh pada pengambilan keputusan. Nah, ini tuh misal dari perbedaan individu itu ada kayak kepribadian, kemudian gender, terus kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Sedangkan dari batasan organisasi itu ada sistem evaluasi dan waktu serta peristiwa di masa lalu. Tuh. Dan etika dalam pengambilan keputusan itu tentunya utilitarianisme, kemudian fokus pada hak gitu, dan fokus pada keadilan. Jadi emang dalam pengambilan keputusan ini kita tuh harus memperhatikan hal-hal di luar gitu, kayak masalah kayak keadilan. Nah, jadi harus semuanya tuh adil gitu, jangan mementingkan ego. Jadi kita itu harus mementingkan keadilan juga dan hak-hak orang lain gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.